Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak Bapak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mana hari ini tidak ada? Materi kita pada pagi hari ini ialah membahas konsep fikih, fuqaha, alif dan kitab-kitab fikih. Nah, maksud kita yang pertama yakni konsep fikih. Menurut bahasa fikih ini berasal dari kata faqihah, yang artinya mengerti, paham akan sesuatu atau pemahaman yang benar. Sedangkan menurut istilah fikih ialah bagian dari syariat Islam, yakni pengetahuan tentang hukum syariat Islam yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat diambil dari dalil terperinci. Ulama fikih mendefinisikan fikih ini sebagai sekumpulan hukum amaliyah, yakni hukum amaliyah ialah hukum yang akan dikerjakan yang disyariatkan dalam Islam. Nah, ruang untuk fikih ini mencakup semua, yakni hukum yang berbentuk amaliyah atau berbentuk perbuatan untuk diamalkan oleh setiap mukallaf. Mukallaf ini ada tahu? Anda akan tahu mukallaf? Kalau orang yang diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan syariat Islam, Pak. Betul, benar saudara-saudara Anda. Ialah orang yang sudah dibagi, orang yang sudah membalik pengertian, yang mana itu disuruh atau dibagi untuk melaksanakan ajaran syariat Islam dengan tanda-tanda seperti dibalik, berakal, sehat dan juga pastinya masuk Islam. Nah, hukum yang fikih itu ada dua, yakni hukum taklifi dan hukum wajib. Hukum taklifi ini ialah merupakan tuntutan Allah Subhanahu wa taala terhadap mukallaf, orang yakni orang-orang yang dibebani tanggung jawab. Ada yang berbentuk perintah untuk dikerjakan, ada pula yang berbentuk larangan yang harus ditinggalkan. Hukum taklifi ada 5. Yang pertama, wajib, sunnah, makruh, haram dan mubah. Wajib ini apa? Ada tahu? Nanti hadis. Alhamdulillah apabila dikerjakan berpengalaman dan tindakan bertindak berdosa. Betul. Wajib ini ketika kita mengerjakannya kita akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu sunnah. Sunnah ini ketika kita mengerjakannya kita berpahala, akan tetapi kita tidak mengerjakannya kita tidak mendapat dosa. Yang ketiga itu makruh. Makruh ini hukumnya itu kalau kita kerjakan atau kalau kita tinggalkan itu tidak apa-apa, tidak mendapat dosa. Sedangkan kalau kita tinggalkan itu akan mendapat pahala. Yang keempat yaitu haram. Haram ini ialah ketika kita meninggalkan perbuatan haram ini kita akan mendapat dosa. Kita mendapat pahala dan mengerjakannya kita akan mendapat dosa. Dan yang terakhir mubah yang diboleh. Lalu kita ke hukum wajib. Hukum wajib ini merupakan hukum yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang. Yang termasuk yakni sah, batal, sebab, syarat dan penghalang. Jadi kita ke selain hukum tersebut, ruang lingkup fikih mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Baik itu dengan hablum Allah, hubungan kita dengan Allah, hablum minan nas, hubungan kita manusia dengan manusia, dan yang lainnya. Yang mana aspek-aspeknya itu ialah yang pertama, fikih ibadah. Fikih ibadah ini mencakup tentang ilmu sholat, puasa, zakat, haji, akikah, kurban dan lain-lain yang berkaitan dengan ibadah kita kepada Allah. Yang kedua ialah fikih pernikahan. Fikih ini mencakup dalam tentang pernikahan, baik itu talak, cara, huluk, iddah dan lain-lain. Yang ketiga ialah fikih muamalah. Itu contohnya itu seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang dan lain sebagainya. Yang terakhir ialah fikih mawaris tentang pembagian hukum harta warisan. Lalu kita ke materi selanjutnya. Sebelumnya Bapak tanya, sampai sini ada anak Bapak yang belum paham? Paham? Kita lanjut ke fuqaha. Fuqaha ini adalah ahli fikih, yang mana istilah ini merujuk untuk seorang ulama fikih dan sebutan al-faqih. Bentuk jamaknya fuqaha. Fuqaha merujuk pada sekelompok ahli hukum Islam
yang memahami dan menguasai ilmu fikih. Fikih sendiri adalah ilmu Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah, sosial dan ekonomi. Nah, tingkatan fikih ini ada 7. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu mustahid mustaqil atau mustahid independen. Ini merupakan tingkatan fuqaha paling tinggi. Seorang mustahid mustaqil memiliki kemampuan untuk menetapkan kaidah-kaidah fikih berdasarkan kesimpulan terhadap perenungan dan Al-Quran dan Sunnah. Contohnya itu ialah para 4 imam mazhab besar, yakni Imam Maliki, Hambali, Syafi'i dan Hanafi. Lanjut yang kedua ialah mustahid mutlak, yakni mustaqil. Ialah mereka orang yang telah memenuhi persyaratan dalam beristihad secara independen. Namun mereka belum membangun kaidah sendiri, tetapi hanya mengikuti metode imam mazhab yang 4 tadi. Mereka memiliki kemampuan menetapkan hukum dari beberapa dalil sesuai dengan kaidah yang ditetapkan pemimpin mazhab. Bisa jadi mereka berselisih pendapat dalam beberapa masalah yang terperinci di bidang fikih. Namun secara prinsip mereka tetap mengikuti imam mazhab. Contohnya para murid imam mazhab seperti Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syabani. Yang kedua dari itu ialah murid dari imam mazhab Abu Hanifah. Kemudian ada Ibnu Qasim Al-Asy'ari Al-Majlisiyun, merupakan ulama mustahid dalam mazhab Maliki. Lalu tingkatan yang ketiga itu tingkatan muqayyad, yakni mustahid terikat. Mereka ini adalah kelompok ulama yang memiliki kemampuan untuk mengkiaskan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh imam mazhab untuk memecahkan permasalahan baru yang mana tidak terdapat dalam keterangan-keterangan ulama mazhab. Pendapat hasil ijtihad ulama pada tingkatan ini disebut dengan al-wajh. Terkadang dalam satu mazhab para ulama dalam mazhab tersebut berbeda pendapat, sehingga sering dijumpai dalam penjelasan fikih pada suatu permasalahan terdapat sekian wajh. Artinya dalam permasalahan itu terdapat sekian pendapat dalam mazhab tersebut. Di antara ulama yang berada di tingkat ini ialah Imam At-Tawawi, Al-Qurtubi dan As-Sarkasi. Yang semuanya itu merupakan ulama dari mazhab Abu dan Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Sedangkan mujtahid dari kalangan mazhab Asy-Syafi'i adalah Abu Ishaq Asy-Syirazi, Ibnu Khuzaimah dan Muhammad bin Jarir. Lanjut ke tingkatan yang keempat ialah mujtahid takrij. Mereka ini adalah deretan para ulama yang mentakrijkan beberapa pendapat dalam mazhab. Kemampuan mereka dalam mengasih prinsip dan pengetahuan mereka dalam memahami landasan mazhab telah menjadi bekal bagi mereka untuk menguatkan salah satu pendapat. Di antara ulama yang pada tingkatan ini ialah Imam Ar-Razi dan Al-Jassas. Lanjut kita ke tingkatan selanjutnya, mujtahid tarjih. Mereka ini adalah kelompok mujtahid yang memiliki kemampuan untuk memilih pendapat yang lebih baik dan lebih kuat. Ketika terdapat perbedaan pendapat, baik perbedaan antara imam mazhab atau perbedaan antara imam dengan muridnya dalam satu mazhab, di antara ulama yang mencapai jenjang ini ialah Imam Al-Marghiyani dan Abu Hasan Al-Qadari dari mazhab Hanafi. Sedangkan dari mazhab Maliki ada Imam Khalil bin Ishaq dan Al-Jubdi. Sedangkan dari mazhab Syafi'i ada Ar-Rafi dan An-Nawawi. Dari mazhab Hambali ada Imam Al-Mardani dari untuk kalangan mazhab Hambali. Jadi ke tingkatan selanjutnya yakni mujtahid fatwa. Mereka ini ialah para ulama yang memahami pendapat mazhab serta menguasai segala penjelasan dan permasalahan dalam mazhab, sehingga mereka mampu menentukan mana pendapat yang paling kuat, mana pendapat yang kuat, yang lemah, yang atau yang sedang. Namun mereka belum memiliki kepiawaian dalam menentukan landasan kias dari mazhab-mazhabnya. Di antara ulama yang memiliki derajat ini adalah salah satunya penulis kitab Madhab Fikih yaitu Imam An-Nasafi, penulis kitab Kanjung Al-Faqih, Imam Al-Asfaqi, penulis kitab Ad-Durrul Mukhtar, dan ialah Syekh Zadal, penulis kitab Majma' Al-Adhar, yang mana ketiga-tiganya itu berasal dari kalangan mazhab Hanafi.
Lalu kita ke tingkatan terakhir ialah tingkatan para muallim atau rekatin. Mereka adalah orang yang mampu membedakan antara pendapat yang kuat dan yang tidak kuat. Inilah tingkatan umum pada masyarakat sekitar. Lalu kita ke kitab fikih. Kitab fikih merupakan kumpulan tulisan yang membahas berbagai persoalan hukum Islam yang mencakup di berbagai bidang bidang. Terkait itu dari muamalah, pidana, peradilan, jihad, perang dan perdagangan. Kodifikasi kitab fikih dimulai pada awal abad ke-11 Hijriah. Mana berdasarkan kitab isi dapat dibagi dalam beberapa kategori. Yang pertama itu kitab fikih lengkap. Jadi kitab fikih yang membahas seluruh permasalahan fikih yang mencakup bidang ibadah, muamalah, hukum keluarga, pidana, aspek peradilan, politik, jihad, perang dan perdagangan. Ini mencakup berarti fikih umum. Yang kedua itu ialah fikih kitab fikih tematis. Yaitu kitab fikih yang hanya membahas topik tertentu seperti kitab fikih membahas tentang faraj atau pajak, fikih sendiri atau fikih perundang-undangan. Kita ke tiga ialah kitab fikih berbentuk kumpulan fatwa, yaitu kitab yang disusun berdasarkan hasil fatwa ulama atau sekelompok ulama tertentu, seperti kumpulan dari fatwa Ibnu Taimiyah, kumpulan fatwa dari Umar bin Khattab. Itulah ada tiga kitab fikih yang kita bahas. Yang pertama itu ialah kitab fikih lengkap, yang kedua tematis, dan yang ketiga berupa kumpulan fatwa. Dari hari ini itulah materi kita pada pagi hari ini, dan Bapak akan memberi satu pertanyaan untuk mengetes kepahaman anak-anak Bapak. Nah, pertanyaan Bapak itu ialah hukum taklif itu ada berapa dan sebutkan? Anda tahu? Bapak Leda? Ada 5: wajib, sunnah, makruh, haram, mubah. Bagus, berapa saudara Leda? Apa itu haram berada? Jika meninggalkannya kita akan berpahala, dan jika kita meninggalkannya kita berdosa. Betul sekali jawaban kasih. Makanya kalau ada perbuatan yang haram kita segera meninggalkannya. Baiklah, itulah materi kita pada pagi hari ini. Minggu depan Bapak akan suruh untuk membaca-baca materi ya. Minggu depan kita sudah masuk materi baru. Pak Giri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.